Mengejutkan, Bunda Korla secara terbuka telah mendukung Prabowo dan Gibran dalam pemilu tahun 2024. Seperti diketahui, Bunda Korla awalnya telah memilih Anies Baswedan yang merupakan Capres 01 yang berpasangan dengan Muhaimin Iskandar. Dilansir dari akun TikTok Bunda Korla pada hari ini, Bunda Korla menjelaskan alasan tidak memilih Anies Baswedan dikarenakan Pak Anies telah menjelekkan Prabowo saat debat Cawapres pemilu tahun 2024 yang lalu. Bunda Korla mengira calon presiden nomor urut 1 Anies Baswedan mengungkapkan Prabowo memiliki lahan 340.000 hektar, tapi separuh tentara tak punya rumah dinas. Dan 7.000 triliun anggaran Kementerian Pertahanan tidak bisa mempertahankan itu. Justru digunakan untuk membeli alat-alat alutsista yang bekas di saat tentara kita lebih dari separuh tidak memiliki rumah dinas. Sementara menterinya punya Pak Jokowi punya lebih dari 340.000 hektar tanah di Republik ini. Ini harus diubah, kata Bunda Korla sembari meniru perkataan Pak Anies. Di sisi lain, Bunda Korla juga menyindir kalau Pak Anies memiliki data yang salah dan suka fitnah. Itu pun salah, ucap Bunda Korla. Tak hanya itu, Bunda Korla memandang kepemilikan tanahnya tak perlu dibawa dalam debat capres karena didasari niat yang tidak baik dan asal ngomong. Sebutnya, diberitakan sebelumnya, seorang pendukung Prabowo melontarkan ancaman penembakan kepada Pak Anies Baswedan lewat media sosial. Akhirnya sudah ditangkap. Ia ditangkap saat berada di Kecamatan Ambulu, Jember, Jawa Timur. Pelaku diketahui bernama Arjun Wijaya Kusumo dan umur 24 tahun, warga Dusun Kerajaan, RT 003, RW 001, Desa Ngepo, Kecamatan Ringo, Kabupaten Probolinggo. Pemuda pedagang bawang itu ditangkap petugas gabungan dari Bareskrim Polda Jatim sekitar jam 9 pagi. Dari foto yang sudah beredar, polisi menjelaskan Arjun tampak mengenakan kaos coklat muda dan dimasukkan ke dalam mobil. Arjun selanjutnya dibawa petugas gabungan dari Polda Jatim dan Bareskrim Polri untuk diperiksa lebih lanjut. Menurut Kadif Humas Polri Irjen Sandi Nugroho, penanganan kasus dilakukan tim gabungan Bareskrim Polri dan Polda Jatim. Meski telah ditangkap, pelaku tersebut bisa dikenakan pidana pasal 29 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang revisi informasi dan transaksi elektronik. Adapun pasal 29 Undang-Undang ITE menyatakan setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak informasi elektronik dan atau dokumen elektronik secara langsung kepada korban yang berisi ancaman kekerasan dan atau menakut-nakuti. Jika terbukti melanggar pasal 29 Undang-Undang ITE, AWK terancam pidana penjara paling lama 4 tahun dan atau denda paling banyak 750 juta. Sementara itu, masih dalam pendalaman, namun yang sudah kita bisa telusuri lebih awal dan berdasarkan informasi dari penyidik, ancaman yang dilakukan oleh pelaku tersebut bisa dikenakan pidana Undang-Undang ITE pasal 29, ujar Sandi. Kemudian, pihak kepolisian juga masih mengejar pelaku lainnya yang mengunggah ancaman penembakan kepada Anies Baswedan. Ancaman penembakan itu ditulis akun @rifana_rianza di media sosial Instagram. Dan hasil dari penelusuran polisi, akun tersebut dilaporkan berada di Kalimantan Timur. Polda Kaltim tengah melakukan pengejaran terhadap terduga pelaku. Kabid Humas Polda Kaltim Kombes Yusuf Sutejo menjelaskan, terduga pengancam Anies yang dicari tim Polda Kaltim berada dengan pelaku yang ditangkap tim gabungan Direktorat Tindak Pidana Cyber Bareskrim Polri dan Subbit Cyber Polda Jawa Timur.